berbicara tentang politik. Sebenarnya kalau berbicara agama, pertama dia berbicara etika, berbicara akhlak. Dia harus masuk ke semua ruang, ke semua aspek. Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu dengan urusan duniamu. Kalau persoalan dunia yang tidak punya kaitan dengan etika, artinya dalam konteks dia terpisah dari etika, itu diserahkan kepada antum. Misalnya meningkatkan produksi ini, meningkatkan produksi itu jangan tanya pada Nabi. Bagaimana buat pesawat itu jangan tanya ke agama. Itu Allah berikan ilmu dan kecerdasan kepada manusia. Tetapi bagaimana etika, akhlak, rumusan syariat masuk ke sana, itu tugas agama. Kalau keahlian mereka dalam kecerdasan yang lain tanpa seimbang dengan etika, adab dan akhlak, ini akan rusak, akan menuju kepada kezaliman. Maka dalam hal itu kita yang perlu tahu sekarang, kita bertanya saat sekarang di generasi kita harus tahu kita sudah umat Islam yang sekarang itu sudah melewati generasi kenabian. Masa ada Rasulullah, kemudian ada generasi kekhalifahan, itu sudah lewat. Kemudian berganti generasi Amirul Mukminin, di mana pemimpin-pemimpin umat Islam gelarnya Amirul Mukminin, dia pemimpin orang beriman. Kemudian masa kesultanan, masa kesultanan, ada kesultanan Islam, ada kesultanan tidak Islam, itu sudah lewat. Kita generasi berada di era demokrasi. Saya kata lahir itu, lahir di mana di dalam persoalan siasah kepemimpinan untuk kemaslahatan manusia dalam menjalani kehidupan, itu kita mengadopsi, sudah menjadi kesepakatan kalau sekarang demokrasi. Semua era itu Islam tetap berlaku, ya. Islam universal. Yang penting jaga etikanya. Kapan manusia beretika? Apabila mampu mengintegrasikan 3 nilai ke sana. Ini yang dirumuskan oleh para ulama. Apa 3 nilai itu? Apapun yang Anda lakukan, pastikan Anda itu adalah adil. Yang kedua, pastikan selalu menjaga nilai-nilai kebaikan, hindari keburukannya, walaupun itu bukan kewajiban, dan walaupun itu bukan sebuah kezaliman kalau kita tidak lakukan, itu pada tataran ihsan. Yang ketiga, selalu menyelamatkan agama. Jangan ada sikap dan perilaku disadari atau tidak sudah menghancurkan dan merusak agama, tetapi harus memperkuat agama. Itu dalam bahasa yang lain syafaqah ala din. Itu rumusannya. Maka dalam hal di era demokrasi ini kita harus akui, kita berdemokrasi di generasi yang tidak sukses akhlak secara mayoritas. Akhlak itu pasti ada, manusia baik pasti ada, tetapi dia dalam arus minoritas, arusnya lemah. Kenapa? Karena gagal dakwah akhlak, tidak sukses dakwah akhlak. Ini yang menjadi masalah. Kalau di era demokrasi, siapa yang terbanyak kan? Siapa yang terbanyak? Kalau banyak yang baik, ya yang baik, yang kuat yang menang. Kalau banyak yang tidak baik, ya tidak baik yang menang. Maka tantangan kita dakwahkan akhlak itu dalam semua ini. Bagaimana rumusan-rumusan akhlak di dalam berpolitik? Bagaimana rumusan akhlak di dalam mengurus negara?
itu perlu dakwah, otoritasnya ada pada ulama. Kalau ini difungsi, maka dia akan lemah. Maka ini akibatnya. Kita jangan salahkan siapa-siapa, semuanya ada salah masing-masing. Anjir dapat salah orang yati, karena orang yati pilih le orang yupi. Kalau tidak dipilih, mereka tidak akan terpilih. Maka ini jadi masalahnya. Kalau dulu benar-benar berfungsi konsep umat Islam di dalam tataran pendidikannya, paling utama sukseskan akhlak, bagaimana dia menjadi orang baik, itu dulu. Kalau dia dipastikan punya kepribadian yang baik, sudah jadi orang baik, beriman, berakhlak, baru cerdaskan mereka. Tapi mencerdaskan manusia jahat itu paling bahaya. Mereka menjadi orang jahat yang kuat. Tapi mencerdaskan orang baik, menjadi orang baik yang kuat. Kekuatan berada dalam kebaikan, kebaikan berada dalam kekuatan. Tapi kalau meninggalkan perbaikan, maka lahirlah manusia-manusia kuat yang jahat dan zalim. Maka kalau gitu, bagaimana ini? Itu strateginya bagaimana? Kalau dulu semuanya berfungsi. Kalau di generasi Islam nggak ada sekolah di generasi awal. Karena bukan sekolah Nabi. Nyai masjid juga sekolah, rumah tangga juga sekolah. Karena pemimpin rumah tangga, guru di rumah tangga. Malah kalau dia punya istri, suami wajib menjadi guru pada istrinya yang belum menunaikan kewajiban ilmu. Wajib pun nolila kau. Berdosa suami kalau membiarkan istrinya di dalam kejahilan. Jadi rumah tangga itu satu sisi rumah tangga, satu sisi itu tempat pendidikan. Guru tertingginya, kepala sekolahnya siapa? Suami. Berfungsi. Maino kaget karapi karena dunia pendidikan. Ya pendidikan. Apa benar pendidikan di kalangan umat Islam konsepnya syariah? Kalau konsep syariah, selesaikan fardu ain dulu, kemudian baru fardu kifayah. Baik menyangkut dengan aspek kehidupan, kemaslahatan hidup. Maka dulu saya menulis sebuah buku, kita yang perlu sekarang bagaimana memperkuat orang baik dan memperbaiki orang kuat, supaya semuanya jadi baik. Kalau tidak, kebaikan itu hanya hayalan, karena dia digulung oleh kekuatan jahat yang lebih kuat. Sebaik apapun kita, kalau lemah akan digulung oleh lebih kuat, walaupun itu kejahatan dan kezaliman. Maka itulah dakwah perbaikan itu yang perlu, lewat pendidikan yang benar. Cuman cara aja itu belajar dari itu. Sebab apa? Mengurus manusia lebih, kata Syafi'i, Imam Syafi'i, siasatun nas asyaddu min siasati dawa. Mengurus manusia lebih sulit daripada mengurus binatang. Apalagi manusia-manusia yang seperti binatang, lebih jahat dari binatang. Saya kan sering ngomong-ngomong, siapa lebih jahat babi daripada manusia seperti babi? Manusia yang seperti babi lebih berbahaya ketimbang babi itu sendiri, karena manusia punya akal. Kekuatan akalnya hanya untuk memperkuat strategi kebabiannya. Baik, kita persilakan untuk penanya kedua.